Saudara pendengar, mungkin sebagian Anda ingat, mungkin sebagian lagi tidak ingat begitu ya. Bahwa pada beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Hari yang sangat bersejarah khususnya dalam rangka pergerakan pemuda Indonesia ya. Dan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang seputar Hari Sumpah Pemuda tahun 2024. Kita flashback dulu. Kata orang, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Iya, kita flashback dulu. Sejarah Hari Sumpah Pemuda. Siapa yang bisa? Mas Andri, oke silakan. Oke, terima Andri, kasih silakan. Bunda. Yap. Mungkin sedikit sejarah untuk Hari Sumpah Pemuda. Kenapa kita selalu memperingati Hari Sumpah Pemuda? Karena dulu pemuda di Indonesia ini adalah salah satu bagian pergerakan yang membantu untuk kemerdekaan Republik Indonesia pada masa itu. Dulu belum ada organisasi-organisasi yang seperti sekarang. Dulu lebih dikenal dengan Perkumpulan Pelajar Islam Indonesia yang saya pernah dengar seperti itu dulu. Jadi kawan-kawan di kepemudaan itu ingin membantu pergerakan untuk menuju kemerdekaan Indonesia, yaitu menyatukan bangsa kita. Karena kita di Indonesia ini berbagai suku-suku dan artinya juga berbagai kelompok-kelompok ya, pemuda betul. ya, seperti yong-yongan gitu ya. Ada yong apa gitu ya. Jadi dulu salah satu tokohnya kalau nggak salah Bang Muhammad Yamin kalau nggak dulu salah satu yang mengumpulkan orang-orang pemuda untuk menyatu inisiatif dengan tujuan yang sama, visi yang sama, yaitu untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia waktu itu. Jadi makanya dulu dengan pertama kali Kongres Pemuda itu diadakan, karena dulu yang sudah terbentuk adalah Perkumpulan Pelajar Islam Indonesia, dan salah satu sekarang sekarang disebut dengan PII, Pelajar Islam Indonesia, dulu perkumpulan. Nah, akhirnya dipanggillah ada dari Yong Japa, Jawa, Sumatera, apalagi ada beberapa dijadikan satu. Iya. Karena kita banyak sekali suku sehingga kita lakukan, sehingga kita berikrar waktu itu untuk bangsa Indonesia ini. Jadi kita samakanlah tujuan visi kita waktu itu. Ketika kita bersatu, kita menjadi teguh. Betul sekali, Bu. Itu sedikit yang saya ketahui selama ini. Lalu mungkin gambarannya nih, Bung Andri, gambarannya keadaan atau potret KNPI Kabupaten Tanah Laut seperti apa? Ya, terima kasih, Bu. Alhamdulillah gambarannya hari ini kita di Tanah Laut sendiri banyak sekali organisasi-organisasi kepemudaan, Bu, dan kita selalu merangkul mereka karena pemuda ini adalah salah satu ujung tombak bagi kita semua, apalagi yang kita tahu kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi ini, Bu. Generasi emas ini perlu kita kita bina dari sekarang. Apabila tidak kita bina dari sekarang pemuda-pemuda di Tanah Laut ini, saya yakin nantinya di Tanah Laut ini para pemuda kita akan hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Inilah yang tidak kita inginkan, Bu. Kalau organisasi kepemudaan kita untuk Kabupaten Tanah Laut yang dipetakan oleh KNPI itu ada berapa banyak, Bung Andri? Jadi kemarin yang ada di bawah naungan KNPI itu yang hari ini masih aktif ada sekitar 30 organisasi kepemudaan. 30 organisasi kepemudaan. Iya. Yang kalau tidak salah saya ingat gitu ya, tahun 2021 2022 itu organisasi kepemudaan yang terdaftar di Dispora itu kurang lebih ada 52. Nah, maksud saya dari 52 yang terdaftar di KNPI ada 30. Apakah KNPI melakukan pendekatan atau melakukan upaya-upaya agar seluruh dari organisasi kepemudaan di Kabupaten Tanah Laut berhimpun dalam satu wadah KNPI? Oke, terima kasih. Ya, dari dulu, dari awal saya terpilih waktu itu banyak sekali kawan-kawan organisasi yang belum aktif. Terpilih tahun berapa, Mas Andri? 2023. 2023, oke. Betul. Lanjut. Jadi kan yang sudah biasanya, karena di sini banyak sekali organisasi
tapi yang tidak terlihat padahal seperti organisasi dari pemuda Hindu, Bu, pemuda Kristen, Betul. pemuda Buddha. Nah, sedangkan kita mempunyai itu semua. Nah, ini yang sering tidak terlihat. Maka dari itu waktu kemarin rekomendasi dari pengurus-pengurus KNPI, walaupun organisasinya belum ada, Bu, kita masukkan di kepengurusan untuk kita bantu nantinya. Siapa tahu di provinsi ada organisasinya, kita bantu untuk bisa menjadikan Tanah Laut salah satu cabang nantinya di organisasi. Karena di pusat itu, Bu, ada pemuda Kristen, pemuda Katolik, pemuda Hindu. Ya, hari ini yang sekarang yang belum ada di Tanah Laut adalah kawan-kawan ini. Padahal mereka sering berkegiatan. Contoh kita di wihara, setiap kali acara-acara itu pemuda-pemudanya ada, Bu. Tetapi tidak ada organisasi yang menaungi mereka. Padahal orang-orangnya ada, tetapi entah ketidaktahuan mereka untuk bisa di provinsi nantinya. Itulah yang kenapa kita rangkul untuk bisa melaksanakan nantinya organisasi-organisasi itu ada di Tanah Laut, Bu. Makanya kita masuk. Karena memang sejatinya seluruh organisasi kepemudaan itu sejatinya harus berhimpun di KNPI, gitu. Karena KNPI adalah wadah penghimpunan pemuda ya dari seluruh wilayah yang ada di situ. Ya, kita berharapnya seperti itu. Nanti perlahan namun pasti mungkin ya para organisasi-organisasi kepemudaan kita bisa berhimpun di dalam wadah KNPI, sehingga nanti kita dapat menyamakan visi, misi dan satu langkah begitu untuk bersama-sama membangun Tanah Laut tercinta ini. Karena kalau kita bercerai-berai ya punya visi yang berbeda-beda, tentu nanti tujuan pembangunan kita akan lambatlah dapat tercapai gitu. Karena kita tahu pemuda ini adalah kekuatan bangsa. Ya. Kalau kata Bung Karno kan, satu orang pemuda dapat akan mengguncang dunia. Nah, dapat mengguncang dunia. Satu pemuda. Iya, hanya satu pemuda gitu ya. Seperti itu saya berharapnya. Nah, lalu KNPI sendiri selama ini Bung Andri, apa yang dilakukan, diprogramkan untuk memberikan peran serta baik itu kepada pemerintah daerah atau juga kepada organisasi-organisasi kepemudaan? Jadi selama ini ya, kita kemarin terpilih di 2023 itu, Bu, kami lebih kerjasama dengan Dispora, Bu. Karena mana kita sendiri kan masih nol anggaran. Baru di tahun 2025 menerima anggaran. Jadi kita sementara ini hanya sedikit program kerja yang kita lakukan kerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemarin juga kita melakukan pelatihan digital marketing ya, Bu. Nah, itu salah satu membantu kawan-kawan kepemudaan, apalagi yang kita tahu sekarang tidak lepas dengan dunia digitalisasi sekarang. Jadi kita perlu persiapkan juga. Kemarin kita datangkan pemateri dari Banjarmasin untuk membina SDM-SDM kita yang ada di Tanah Laut ini. Bagaimana dapat memanfaatkan digitalisasi ini dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak menggunakan digital ini kepada hal-hal yang bisa menjerumuskan masa depan pemuda begitu. Betul sekali, Bu. Iya. Oke. Pelatihan ini di backup oleh Dispora ya? Iya, Bu. Dispora. Oke. Lalu program lain dari KNPI sendiri? Jadi program lain nanti di 2025, Bu, sebenarnya sih itu akan terlaksana, yang mana semua tujuan kami itu untuk memberikan pembelajaran kepada para pemuda-pemuda kita. Banyak sekali, dan wadah-wadah mereka untuk kedepannya untuk berkontribusi kepada Tanah Laut. Karena hari ini banyak sekali pemuda-pemuda kita yang tidak mempunyai wadah, Bu. Wadah untuk mereka berkreasi, berinovasi, dan lain-lain. Dan salah satunya kemarin yang kita sudah laksanakan seperti Talayot Fest. Nah, itu kan bagian dari kerjasama kita dengan bersama Dinas Pemuda Olahraga untuk memberikan wadah-wadah kawan-kawan ini, Bu. Karena apabila tidak kita berikan wadah, nanti yang kita takutkan mereka ketika menghadapi panggung-panggung besar, persaingan yang besar, mereka tidak mempunyai mentalitas yang kuat. Karena pemuda yang hebat itu, kata senior saya dulu, mereka mempunyai jiwa mental yang kuat, mempunyai inovasi, kreativitas, dan bahkan yang terakhir kata beliau yang selalu dilupakan yaitu jiwa spiritual. Karena jiwa spiritual inilah yang kalau orang Banjar itu agar ada rem-remnya, wah. Nah, kadang kalaunya tidak ada jiwa spiritual ini, sesuatu yang salah
selalu dikerjakan dan lain, Iya, tapi dengan tabrak jiwa seperti habis gitu nah ya. itu yang tidak Jadi, kita Iya, inginkan. iya. Kalau bahasa anak mudanya kada belampu. Nah itu ini yang sering kita lupa biasanya kata senior. KNPI sendiri untuk operasional, untuk kegiatan masih mendapatkan dana hibah dari pemerintah. Masih Bu. Berturut-turut berarti kan pas selama setiap tahun. Enggak setiap tahun. Jadi kita menerima 1 tahun, di jeda 1 tahun baru bisa mengajukan lagi. Jadi enggak per tahun. Nah inilah yang agak sulitnya kita, makanya ketika kita sudah mendapatkan dana hibah, kita mau follow up ini di tahun berikutnya, mau tidak mau kita lebih bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Kolaborasi lah intinya. Karena kalau per tahun kan lebih enak follow up-nya. Iya. Bu. Nah, pada waktu dulu mungkin saya yang lupa atau mungkin ketidaktahuan saya, pada waktu dulu apakah mendapatkan dana setiap tahun atau memang dari kemarin mendapatkan dana yang dalam setahun berfluktuasi seperti itu. Iya, berjeda memang Bu. Begitu. Dari Memang dulu dari memang kemarin. berjeda. Memang dari aturannya sudah Bu. Kita seperti boleh itu, menerima dana hibah itu 1 tahun jedanya, baru bisa mengajukan kembali. Oke, ketika tidak ada dana hibah, KNPI sendiri berjalan dengan kekuatan apa? Ya dengan kawan-kawan, kadang Kolaborasi, kita Bu. kolaborasi Bu. Jadi Gitu. ya entah itu ke perusahaan, sponsorship. SKPD. Oke. Nah, yang mempunyai visi misi yang sama kan untuk membangun tanah laut ini juga. Ya. Untuk Selama ini, Bung Andri, selain daripada Dispora selaku anggaplah orang tua bujur ya, orang tua bujur, ya ada SKPD lain yang juga menangani masalah kepemudaan. Ini dengan siapa aja KNPI menjalin kerjasama, menjalin komunikasi atau bahkan terlibat di dalam kegiatan? banyak Bu, selama ini kalau KNPI kita dari Kepala Bapeda sering diskusi dan juga sering kolaborasi dengan Kepala Bapeda kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kepemudaan. Seperti Lebih ke eventnya Bu. ya event Bu. Jadi kita iya. kolaborasi di event-eventnya biasanya. Jadi Dispora, setelah itu Dinas pendidikan, LH. Oke. Nah itu, cuman kami lebih sering ke Dinas Pemuda dan Olahraga dan Ya, karena itu kan kawan-kawan memang ya induk kan. orang tua kandung, Ya. yang lainnya orang tua angkat ya. Di- Tapi meskipun demikian kita perlu menjalin kerjasama yang erat ya dari semua SKPD yang mempunyai tujuan yang sama kepada kepemudaan seperti itu. Bagus, sudah beberapa SKPD ya yang sudah menjadi mitra kerja atau ikut terlibat di dalam kegiatan SKPD tersebut. Lalu selama ini mungkin agak teknis ya. Selama ini untuk biaya operasional selain daripada dana hibah dari pemerintah, kemudian dana kerjasama dari SKPD atau lembaga yang lain, KNPI sendiri punya nggak istilahnya sumber dana yang lain? Oke, ini mungkin sedikit. Iya, Ya. teknis tadi saya Iya. bilang. Iya. Ya selama ini kita masih pakai uang pribadi Bu. Jujur. Mandiri Bu. Mandiri lah. Oh, Kalau gitu, itu ya. swadaya lah untuk kawan-kawan semua. Oke. Kalau ingin berkegiatan biasa kumpulan sebagainya. Maka dari itu kemarin di 2025 itu di anggaran itu kami mengajukan agar KNPI ini mempunyai aset Bu. Yap. Itu Jadi- yang saya maksudkan. Jadi kita tidak membuang anggaran itu hanya untuk dihabiskan. Ya, Tetapi habis apa pakai, sih? habis pakai. Nah, Tapi ini yang kita ada ingin. sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan Nah, yang itu. bisa dikembangkan setiap tahunnya. Karena KNPI kan sudah berdiri berapa Ya, lama? itu Iya kan? selama ini kita mempunyai aset Bu. Nah, itu dia. Saya Masa pernah selama lihat- ini kita tidak terpikirkan itu? Ya, Betul. kalau bahasanya Ibu, masa kita menyusut terus Nah, gitu kan? Kan 2 itu. tahun aja menyusutnya. Betul, Kan Pak. kita nyapi gitu. Nah, itu maksud saya. Iya kemarin itu juga ide itu kami dapat waktu sama Ipung juga waktu itu ulun silaturahmi kepada Pak PJ waktu itu Bu. Kata beliau, ayolah KNPI kata beliau bangunlah sesuatu yang untuk bisa menjadikan KNPI mandiri. Betul. Karena kata beliau ada di salah satu KNPI provinsi mana ya lupa ya Bung ya. Itu mereka Bu bahkan bisa menyumbang
pendapatan daerah. Tidak usah di provinsi lain, di Kalimantan Selatan, saya dulu pernah mendatangi ke kabupaten itu, dia punya satu sumber usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah Betul melalui sekali, Bu. Dispora ya sebagai fasilitatornya. Nah, maka dia mengelola kegiatan aset itu Aset begitu. itu. Nah, sehingga itu yang menjadi dia tidak terlalu mengharapkan dana hibah begitu karena dia sudah punya sumber dana sendiri. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Ayolah kita berpikir dari sekarang. Nah, mungkin beberapa waktu ini misalnya adakah kita melakukan KNPI melakukan kayak rapat besar kayak apa sih misalnya seminar atau apa untuk keberlangsungan lebih maju ke KNPI itu sendiri. Ada Bu, nanti kita kan di bulan November nanti kita yang punya agenda rapat kerja Bu, kerja daerah. Nah itulah pembahasan nantinya mau dibawa kemana sih KNPI ini ke depannya. Iya. Apa yang bisa kita kembangkan gitu ya dari kegiatan KNPI sehingga yang selama ini istilahnya kita pakai habis kan kegiatan juga mohon maaf istilahnya kita kayak monoton ya. Betul sekali, kayak monoton begitu. Apa yang bisa kita kembangkan? Saya yakin para pemuda akan lebih berkembang pemikiran-pemikiran dan ketika itu kita sepakati bersama-sama oleh para pemuda tentu mereka akan bersemangat untuk melakukannya. Tuh, sama Bu. Kada kemarin kawan-kawan juga memberikan ketua untuk pelatihan kewirausahaan. Nah, saya tolak. Kenapa saya tolak kemarin? Karena setiap tahun pelatihan kewirausahaan ya. Kapan follow up-nya nggak ada Bu. Betul. Jadi saya pernah dengar waktu itu di daerah salah satu kabupaten di luar ya Bu, mereka itu hari ini mengadakan pelatihan kewirausahaan, kedepannya mereka tidak lagi mengadakan pelatihan kewirausahaan. Betul, karena akan menindaklanjuti. Akan menindaklanjuti mereka ini dibawa kemana. Betul. Itulah kenapa saya menolak itu pelatihan kewirausahaan itu. Iya, bagaimana mereka wirausaha itu bisa jalan ketika hanya ada pelatihan doang gitu ya. Nah, itu maksud saya tadi. Sering terjadi Bu. Saya sering di Tanah Laut ini. Itu yang saya sering pelatihan kewirausahaan. Mereka ini sudah beberapa kali pelatihan kewirausahaan. Tindak lanjutnya yang diperlukan ya. Jadi ada salah satu pelatihan waktu itu setelah selanjutnya mereka itu menganggarkan bagaimana mereka mengelola satu usaha per kelompok Bu. Betul. Ada KUPP kita ya, ada KUPP, kelompok usaha pemuda produktif. Betul. Nah, itu dia yang saya maksudkan. Ya, sudah saatnya KNPI Tanah Laut mempunyai seperti itu. Saya ke Ipung ya. Ini salah satu tokoh pemuda juga yang kalau dalam pengamatan saya ini sangat kreatif juga. Ya, sangat kreatif. Tapi selama ini dia kreatif pada kelompoknya sendiri. Iya, Bung Ipung, bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya para pemuda yang tergabung di dalam KNPI? Apa selama ini yang sudah kita lakukan selain daripada ada pelatihan dan sebagainya? Selain pelatihan, kita biasanya terlibat langsung Bu di event-event pemerintah. Oke, artinya itu pengalaman yang langsung ya? Iya, betul. Jadi itu juga salah satunya adalah menambah pengalaman dari anggota untuk dia berekspresi, mencurahkan ide-idenya, sehingga nanti akan keluarlah produk-produk yang itu bisa membuat istilahnya sesuatu yang berbeda yang menjadi inovasi. Betul. Nah, salah satunya kemarin bisa kita lihat di kolaborasi kita di Talayot Fest. Nah, itu kan festival pemuda yang ternyata satu-satunya di Kalimantan Selatan yang melaksanakan, Bu. Nah, sampai saya ditelepon Pak Kadispora kemarin ada sekitar lebih 5 daerah yang ingin belajar bagaimana sih caranya membuat acara itu. Wow, luar biasa. EO-nya siapa? Terus beliau jawab, kita tidak ada EO di sini. Ini murni kita kerjasama gitu ya. Ini murni pemuda-pemuda kita yang kita kumpulkan di sini. Nah, mereka punya ide, punya gagasan. Ayo, si A idenya ini, udah kita akomodir semua, kolaborasi semua di situ. Akhirnya jadilah event besar itu. Dan ternyata satu-satunya di Kalimantan Selatan. Luar biasa mungkin setelah Bung Andri dilantik itu salah satu event besar kita ya yang kita terlibat di situ Bu kolaborasinya. Sementara berjalan berapa tahun ini? 1 tahun ya kita setelah Bung Andri dilantik itu Bu. Bung Ipung,
ini kan kita menghadapi tahun-tahun politik. Betul. Gitu ya. Nah, para pemuda pastinya bersemangat sekali dengan Betul. itu. Nah, lalu selaku wadah pemuda yang resmi ya, Betul. yang menaungi para pemuda, apa yang bisa kita lakukan untuk membackup para pemuda kita agar mereka dapat menempatkan diri, berperan serta tapi tidak melanggar aturan? Ya, pertama kita selalu mengingatkan kawan untuk tidak berpolitik praktis. Nah, kedua, urusan politik ini kan kebetulan di KNPI juga itu ada sayap partai, dan mereka ternyata bisa membagi porsi itu. Betul, itu. Mereka pandai membagi porsi itu. Ketika untuk KNPI seperti ini, ketika untuk pekerjaan seperti itu. Ya, nah itu tuh yang saya maksudkan. Profesional. Ya. Agar mereka bisa memilih dan memilah. Ya. Ketua juga selalu mengingatkan untuk hal itu. Oke, karena kita tahu ya, para pemuda ini kan masih kata orang kalau usia pemuda masih di alam yang labil. Begitu ya. Nah, jadi mudah istilahnya tergoda, begitu. Betul. Ya, Bung Andri ya. Mudah tergoda apa enggak nih? Mudah tergoda ya dengan hiruk pikuk perkembangan dunia, begitu ya. Nah, sehingga pada kesempatan yang mungkin kurang pembinaan dari sumber daya manusianya ya, akan terseret kepada arus yang mungkin membahayakan atau juga arus yang menyalahi aturan dari para pemuda. Kita berharap tidak ada para pemuda kita lagi yang tergolong ke dalam sebuah permasalahan. Dan saya dengar juga di akhir-akhir ini jarang sekali sudah para pemuda kita melakukan demo. Betul sekali. Iya, ini kadang-kadang kan demo juga kalau memang demo yang tertib juga tidak apa-apa ya, karena memang kita punya keleluasaan ya untuk mengeluarkan pendapat. Tapi kadang-kadang karena pemuda emosinya tinggi gitu ya, darah muda gitu kan ya. Nah, jadi kadang-kadang bisa tanpa disadari melakukan kegiatan-kegiatan anarkis dan kegiatan di luar jalur. Betul sekali. Itu yang kita tidak inginkan. Dan biasanya demo itu terjadi ketika kita mengalami jalan buntu. Nah, sementara pemerintah daerah terus pihak-pihak lain itu juga membuka. Yang saat ini begitulah. Betul, sangat terbuka, Bu. Welcome lah dengan. Jadi kita lebih memilih diskusi bersama, memecahkan itu kan lebih enak dengan kepala dingin. Nah, itu yang saya maksudkan. Iya. Okay. Lebih enak dipecahkan di meja makan, Bu, malah. Nah, itu ya. Kecuali tidak bisa lagi ya. Kecuali jalan buntu dah, Bu. Saat-saat jalan. Ya pasti jangan sampai kalah kiprahnya dengan LSM. Iya. LSM kor-kor kan harus pemudanya kan. Memang demo itu hak warga negara. Iya, betul. Cuma kan juga ada aturannya. Sebelum demo kita harus lapor dulu. Yang dikhawatirkan itu karena tadi saya bilang kan jiwa pemuda kan, jiwa menyala gitu ya, menyala bangku gitu. Nah, kadang-kadang kan tergoda dengan situasi kondisi pada saat itu, sehingga tanpa disadari gitu, lalu bisa melakukan anarkis atau bisa menyimpang pada tujuan demo itu sendiri gitu ya. Nah, sehingga kan mengacaukan ya permasalahan itu. Sementara dengan terbukanya mindset pemerintah daerah saat ini, jadi hal-hal itu bisa diminimalis lah, Bu. Karena lebih banyak ke diskusi kita. Ketika ada permasalahan, kita berdiskusi dengan Kadispora. Nah, itu dia. Kadang-kadang dibawa sampai ke kepala daerah langsung, kita diskusi di situ. Betul, itu yang saya maksudkan. Bagaimana KNPI dapat meyakinkan para pemuda ketika ada permasalahan ngadu dong ke KNPI gitu sebagai fasilitas, nanti KNPI akan membawanya kepada instansi yang berwenang seperti itu. Sehingga mereka tidak mengambil jalan sendiri untuk memecahkan permasalahan itu. Ya. Oke, baik, kita ke suara pendengar ya. Iya, ada suara pendengar kita, ada Al Aiman di Plehari. Nanya aja, apakah KNPI ini juga sebagai pengawas pembangunan pemerintah? Sebagai pemuda kan kita harus kritis dengan hal-hal yang agak menyimpang dari tujuan rel jalannya pembangunan. Bisa langsung ditanggapi, Bung Andri? Silakan. Jadi bukan hanya KNPI saja, Bu, tapi seluruh organisasi kepemudaan, apalagi yang berhimpun, banyak sekali. Itu adalah pemuda ini adalah agen sosial kontrol bagi pemerintah kita. Jadi apapun itu, kita jangankan hanya di KNPI, Bu, dari kawan-kawan kepemudaan dimanapun mereka berada, itu memang harus mengawasi.
sebagai agen sosial kontrol kita semua kan untuk pembangunan di tanah laut. Apa sih? Makanya kawan-kawan di Karena organisasi sering fungsi pemuda kan kalau tidak salah ada 4 ya. Nah, salah Gitu. satunya sebagai pengawas, Betul, sebagai agen perubahan. Ya. Oke, lanjut. jadi semua lah, artinya apapun itu apabila di suatu pemerintahan atau apa pembangunan yang tidak jelas, maka kita selalu dilibatkan di kepemudaan. Entah itu rapat-rapat atau apa, agar suara-suara pemuda ini kita bawa di rapat-rapat tersebut. Kita apa sih yang kita inginkan untuk tanah laut tercinta ini? Aspirasi pemuda Aspirasi apa gitu pemuda ya? apa sih? Iya. Berkaitan dengan pengawasan tadi, apakah selama ini Bung Andri, KNPI sendiri pernah menyuarakan adanya program-program pemerintah mungkin yang sudah, yang sedang atau yang akan dilaksanakan yang mungkin bertentangan dengan aspirasi pemuda, atau ada koreksi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Selama ini kawan-kawan masih adem-adem ayem aja Bang. Oh, Artinya gitu. pemerintah Oke. selama ini Sesuai jalur. dengan jalurnya dan mengakomodir semua tentang kepemudaan kita, Bu. Yang kita kehendaki, para aspirasi pemuda kita. Nah, ini selama ini yang alhamdulillah bahkan di pemerintahan tersebut sudah mengakomodir kami semua. Nah, itu yang sekarang lebih mudah loh, Bu. Artinya makanya kita santai, kadang kita diskusi juga para kawan-kawan kan, karena KNP ini tempat curhatnya kawan-kawan di organisasi, Bu. Iya, Kadang betul kalau sekali, ada iya. permasalahan, mereka Sejatinya curhat. iya, sejatinya selaku wadah yang resmi ya, Betul. yang mewadahi pemuda, para organisasi pemuda ini kalau ada sesuatu permasalahan atau kesuksesan bahkan curhatnya tuh ke KNPI Betul gitu. sekali, Bu. Iya. Sepertinya seperti itu sejatinya ya, karena istilahnya kan wadah resminya itu adalah KNPI. Kita akan selalu siap jadi kontrol Nah, pembangunan. betul Bu. sekali itu. Pembangunan. Ya. Lalu selama ini untuk melaksanakan, masih berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh rekan Aiman tadi, untuk melaksanakan pengawasan terhadap program-program pemerintah, apakah KNPI juga pernah terlibat di dalam seperti misalnya musrembang dan rapat RKPD dan lain sebagainya dalam rangka penyusunan program-program kegiatan SKPD? Alhamdulillah kami selalu dilibatkan. Oke. Kemarin juga di Grenkin itu pembahasan tentang RPJMD ya. Ya. Nah, itu kami juga dilibatkan. Jadi di sana juga dijelaskan, kita sampaikan juga dari kepemudaan apa sih yang diperlukan di kepemudaan, karena ya kalau kita tidak memberikan wadah pada para pemuda ini, mau jadi apa nanti pemuda kita Betul. kan di tanah laut Iya. ini. Sedangkan mereka ini adalah suatu bagian daripada untuk menyongsong masa depan untuk tanah laut kita iya, juga. Kita betul persiapkan sekali. dari Mereka yang sekarang. penyambung tongkat estafet Iya. ya. Karena sejatinya para pelaku pembangunan yang Iya, ada saat ini betul sekali, Bu. suka tidak suka, mau tidak mau pada Betul. akhirnya dia akan lengser. Iya. Iya, siapa yang ganti ya? Para pemuda itu begitu. Kalau senior saya bilang itu setiap orang ada masanya, Bu, Nah. dan setiap masa ada orangnya. Betul Jadi sekali. estafet Oke. itu harus ada. Harus ada. Dan harus Betul. kita persiapkan dari sekarang juga kan. Intinya Oke. penyusunan RPJMD kita dilibatkan. Kita libatkan. Oke, baik. Ya, artinya terjawab ya apa yang tadi ditanyakan oleh rekan Aiman ya. Selama ini KNPI memang terlibat di dalam pengawasan pembangunan. Hanya saja mungkin karena kita pembangunan kita memang berjalan ya sebagaimana yang dikehendaki, karena pada rencana pembangunan KNPI selalu terlibat. Selalu terlibat. Sehingga ya untuk pengawasan kita hanya melakukan pengawasan ketika ada mungkin hal-hal yang Di luar. ya di luar Luar aspirasi mungkin ya, Betul di luar sekali. aspirasinya KNPI. Oke, Saya baik. ingin tanya sedikit, Bu ya. Oke. KNPI ini kan sebagai induk kepemudaan ya, pemersatu dari perkumpulan pemuda ya. Yap. Jadi bagaimana menyikapi kalau ada OKP ya yang mungkin berbeda pandangan, berbeda ideologis, berbeda Visi misi. Iya, bagaimana menyikapi, sedangkan KNPI ini adalah induk kepemudaan. Bagaimana? Mungkin selama ini apakah ada atau gimana? Ada, Bu. Makanya kita semua kita tampung di sana kan, kita rangkul semua apapun itu. Bahkan ya tadi saya bilang kan di kepemudaan itu ada yang dari pemuda Kristen, Katolik, Hindu, Islam, berbagai macam menjadi satu. Bahkan saya partai juga Bahkan ada di saya situ. partai Nah, itu pun sih. ada di situ. Ya kan?
Nah, tapi tujuannya apa? Ya kita ketika bergabung di kepengurusan KNPI, ya tujuannya sama. Kita untuk tanah laut tidak boleh membawa kepentingan organisasi organisasi masing-masing. Ya. Ketika bergabung di KNPI, Kita maka harus menyamakan persepsi. Iya. semua kita samakan Meninggalkan semua persepsi. ego sektoral. Karena lahirnya KNPI ini kan pengurusnya ini lahirnya dari tokoh-tokoh di organisasinya masing-masing. Orang-orang yang sudah matang di organisasi kepemudaan, dia akan bergabung di KNPI. Jadi ketika bergabung, kita harus sama-sama menyamakan persepsi kita semua. Ada yang makanya kemarin saya bilang dengan banyaknya kepengurusan di KNPI ini dengan berbagai macam warna, maka akan lahirlah pemikiran-pemikiran yang juga berwarna, tetapi dengan tujuan yang sama. Ya, tetap solid gitu Tetap ya. solid. Bukan sebaliknya. Makanya ada ya tadi Hari Sumpah Pemuda itu kan, Iya. itu kan untuk menjaga kesolidan kita karena Momentum penting gitu. momentum penting. Nah, makanya Kemah Pemuda ya kan? Ya. Tanggal 26-27 ini Bu dibatakan ini adalah salah satu bagian daripada silaturahmi untuk mempererat organisasi kepemudaan kita. Jadi kita jadi satu bersama-sama untuk menjadi erat lah. Seperti itu mungkin. Oke. Ketika ada para pemuda kita misalnya ya, baik yang tergabung dalam organisasi kepemudaan atau misalnya para pemuda kita yang secara individu ya ingin menyampaikan aspirasi atau ya misalnya taruh aja misalnya rekan Aiman nih melihat misalnya ada pembangunan atau ada kegiatan yang mungkin karena ketidaktahuan atau mungkin dalam pandangannya ini untuk apa sih? Kenapa harus membangun ini? Kenapa tidak ini? Kenapa tidak ini? Artinya ada permasalahan dalam anggapannya begitu. Apakah KNPI juga membuka ruang konsultasi untuk para pemuda atau menyampaikan aspirasi setiap harinya? Maksud saya sekretariat KNPI buka setiap hari enggak gitu? Oh iya Bu. Jadi sebenarnya kami ini terbuka, apalagi saya sendiri Bu, terbuka siapapun yang mau diskusi, kawan-kawan curhat. Cuman karena hari ini kan gedung KNPI kita masih direnov Bu. Jadi sementara kita tidak di sekretariat. Kadang biasanya bertemu Memilih tempat lain lah. di tempat lain lah. Bertemu dan diskusi. Ngopi biasanya Bu. Ya kawan-kawan sering suka ngopi juga kan, diskusi apa sih ini baru kita sampaikan kadang kepada Dinas Pemuda Olahraga, aspirasi kawan-kawan ini kita tampung lah. Kita Bahkan biasanya langsung mengundang kadis ya. Iya. Kadang ya kadis pun kita undang untuk santai diskusi ngopi. Kadis Dispora ya? Iya. Oke, selamat pagi Pak Rudi Imtihansah. Luar biasa beliau itu Bu, sudah jiwa muda, mengerti akan kehendak pemuda Bu. Nah itulah kenapa luar biasanya. Jadi ketua KNP kadang curhat sama beliau. Jadi kawan-kawan kepemudaan memang curhat sama sejatinya saya. kan Kadispora itu tempat curhatnya para pemuda. Iya. Oke. Baik, kita menginjak ke Hari Sumpah Pemuda 2024 ya. Tanggal 28 Oktober nanti. Ya 4 hari lagi ya. 4 hari lagi. Apa yang menjadi sebuah program apa yang menjadi sebuah momentum istimewa dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 ini untuk Kabupaten Tanah Laut? Bung Andri atau Bung Ipung? Ya pertama kita fokus ke upacara Hari Sumpah Pemuda. Nah, seremoni ya. Seremoni. Dan tanggal 26-27 nanti akan kita laksanakan Kemah Pemuda itu Bu. Oke. Yang mana itu akan kita buka secara umum bagi siapapun yang ingin ikut pelaksanaan ini. Berarti saya boleh ikut dong? Boleh dong. Emang saya pemuda gitu. Dan situ kita jadikan momentum berkumpulnya para pemuda-pemuda kita bersama-sama. Nanti kita mengundang juga para SKPD terkait juga. Dan yang penting ini kita buka untuk umum. Oke, Kemah Pemuda ini tempatnya di mana? Di Pantai Batakan Baru. Oke, Pantai Batakan Baru. Selama ini berapa peserta yang ditargetkan? Kemudian berapa peserta sudah yang mendaftarkan diri? Target kita mungkin sekitar 300. Kita tidak perlu istilahnya tidak menarget terlalu banyak. Oke. Yang penting nanti di seremoninya itu kita lebih fokus. Target itu 300 orang peserta atau 300 kemahnya nih? 300 peserta 300 minimal. peserta orang ya. Ya. Oke. Dan sekarang udah terakomodir sekitar 200-an.
Oh, yang oke. berkonfirmasi juga masih berlanjut ini untuk registrasinya, dan itu gratis, Bu. Oke, apakah setiap organisasi kepemudaan yang ada di Tanah Laut diwajibkan untuk ikut dengan mengirimkan ada batasan anggotanya, misalnya ada organisasi kita ada misalnya HPPMTL, wajib nih ngirim ya 10 orang pemuda, OKP, 2 kemah atau OKP. bagaimana begitu? Iya, kami sudah ngirimi surat kepada kawan-kawan di organisasi kepemudaan untuk bisa ikut berpartisipasi dalam kemah pemuda tersebut, Bu, untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda kita. Dan alhamdulillah kawan-kawan dengan respon yang baik mengirimkan. Jadi tidak terbatas, Bu. Oke. Kami Tidak membatasi begitu tidak ya. Boleh membatasi. sebanyak-banyaknya. Silakan. Oke. Karena ini adalah momentum pemuda-pemuda kita yang ada di Betul. Tanah Laut dan ajang silaturahmi kita Oke. untuk memperkuat erat kita, karena dengan bersatunya para pemuda kita, maka saya yakin Tanah Laut ini siapapun yang kita hadapi nanti ke depannya, kita akan siap untuk menyongsong Tanah Laut di masa akan datang. Oke. Selain sakral seremoni mungkin akan digelar Partai Batakan, apakah ada isi lain mungkin baksos atau Salah satunya kita juga akan melaksanakan apel ya, Bung, di pagi. Apel, momen terpenting itu Momen nanti terpenting. adalah pembentangan bendera raksasa 79 meter. 79 Nah, meter. karena memperingati ini apa? 79? Kemerdekaan kemarin Hari ya. kemerdekaan Nah, kemarin. itu. Masih dari momen apa Sumpah Pemuda dan 17 Agustus juga sebenarnya, Hari Kemerdekaan juga. Oke. Lalu di dalam saya masih ke Kemah Bakti tadi. Ya, Kemah Bakti kan ya namanya ya. Kemah Pemuda. Kemah Pemuda. Kemah Pemuda, oke. Di dalam Kemah Pemuda selama 2 hari, 26, 27, ini apa isi kegiatan dari kemah tersebut? Jadi kemah pemuda ini seperti apa ya, Bung? Beda dari kemah pemuda yang sebelum-sebelumnya, Bu. Yang mana di kemah pemuda itu kita selalu mengadakan diskusi. Oke. Ya kan, Bu? Nah, sekarang kita rubah sesuatu itu dengan sesuatu yang entertain. Lebih ke entertain Lebih nanti, ke Bu. entertain. Seperti Biar tidak membosankan. Biar tidak membosankan. Karena Oke. kawan-kawan pemuda Mengikuti itu zaman ya? Iya, 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 karena iya. mengikuti zaman maksud kita. contoh itu. realnya apa? Jadi Sama. acara malam nanti kan sore datang peserta, register. Malam itu kita sudah mulai running acara, akan ada pertunjukan musik, seni, budaya, itu juga sumbangan dari kawan-kawan Kawan-kawan. pemuda yang ingin menampilkan. Dan mungkin ada sedikit sambutan dari ketua, kemungkinan dihadiri oleh Pak PJ Bupati Ya, juga ya. Oke. Nah, itu mungkin memungkinkan. Nah, terus sisanya diskusi ringan lah, mungkin tetap ada diskusi cuman Iya. ringan. Iya. Kita kemas secara entertain nanti, tektok-tektokan dengan para peserta. Sisanya entertain, acara musik, habis itu closing. Nah, besok paginya akan kita sambung dengan senam pagi bersama dulu, baru upacara seremoni pembentangan bendera raksasa. Setelah itu ada operasi semut ya. Iya, Nah, kita membersihkan pantai. Nah, itu. Nah, baru ada pembubarannya. Oke. Ya, biasanya begini, ketika ada sebuah kemah gitu ya, acara perkemahan, biasanya tuh ada misi yang dibawa begitu. Ada misi yang dibawa. Nah, ya di dalam hasilnya nanti akan kita sampaikan kepada lintas sektor yang berwajib. Nah, kemah pemuda ini sendiri adakah misinya yang mau dibicarakan begitu? Atau apa yang nanti dapat dihasilkan ya oleh kemah pemuda ini, selain tadi penunjukan bakat dan seni begitu ya, kemudian ada baksos, operasi semut seperti itu. Jadi yang pertama juga misi kami juga, Bu, untuk memperkenalkan bahwasanya kita juga mempunyai tempat wisata, Bu. Salah satunya memperkenalkan wisata kita. Promosi wisata, Ya, nanti. sebenarnya promosi wisata, Bu. Apalagi kan yang kita tahu apa sih yang perlu kita kembangkan hari ini, ya salah satunya wisata kita, Bu. Apalagi dengan adanya jalan baru yang menuju langsung ke kabupaten sebelah, kan itu tidak menutup kemungkinan bahwa Tanah Laut ini akan menjadi sepi, Bu. Apa sih yang harus kita jadikan Tanah Laut ini agar menarik orang-orang itu untuk datang ke Tanah Laut? Nah, salah satunya ya kita dengan memperkenalkan wisata-wisata kita ini, acara-acara yang nantinya diadakan di setiap wisata kita, itu salah satu untuk menarik perhatian para pengunjung-pengunjung kita. Karena dengan adanya jalan baru ini, saya yakin Tanah Laut
tidak sering lagi dijalani orang, Bu. Apa sih tujuan kita di tanah laut ini? Tidak ada, Bu. Iya, karena ada akses Ada potong akses sekarang yang ya. langsung motong. Sudah Ini terbagi akan ya, malah lebih dekat, Maka, lebih ya, mudah karena memang betul jalannya sekali. baru ya. Kata orang yang baru itu kan selalu lebih baik daripada yang lama. Dan keunggulan kita mempunyai wisata, Bu. Iya. Inilah yang harus kita perkenalkan terus. Salah satunya event ini adalah meningkatkan kunjungan wisatawan nanti di sana. Mm-mm. Karena terbuka umum kan. Iya. Nah, itu. Dan yang kedua kita akan tujuannya kan merangkul para pemuda tadi, Bu. Pemuda tadi, Bu. Dan momen itu kita jadikan untuk mengakomodir apresiasi mereka, terus inisiasi mereka, saran-saran dan kritik mereka. Nah, itu dia yang saya maksudkan tadi. momen Ada itulah sebuah nanti. sebuah misi ya yang dibawa oleh KNPI. Ayo kita rembukan nanti sama-sama. Kalau pertunjukan seni, kalau itu kan istilahnya pendampingan Ya, kegiatan momen untuk pendampingan. mengumpulkan mereka nah, dulu. Iya, yang untuk mendampingan. Daya tariknya dulu. Nah, lalu setelah adanya kemah pemuda ini ada hasil dari rembukan itu untuk dibawa kepada pemerintah daerah ini loh, aspirasi dari pemuda kita. Nah, seperti itu maksudnya. Ya meskipun tadi ada operasi semut, tentu secara langsung itu terlihat ya bahwa ini loh kiprah pemuda untuk melakukan bakti sosial. Jadi untuk masalah yang kata Ibu tadi, misi dan sebagainya, mungkin itu nanti kita dibahas di rapat kerja, Bu. Kan itu nanti kita sampaikan juga apa-apa saja kan yang perlu kita benahi untuk para pemuda-pemuda di tanah laut. Iya. Jadi semacam pra penyampaian dulu lah, Bu. Penyampaian lah, Bu. Dengan momen Akhirnya entertain dengan- ini, jadi lebih fresh kan. Lebih fresh. Walaupun bisa jadi mengangkat isu-isu hangat juga, Bu ya. Mungkin mendekati pilkada ya, Bu. Iya, betul seperti itu. Oke. Karena akan ada api unggun nanti. Iya, Nah, itu betul. dia. Jadi terlihat Kan hangat. iya, Kalau biar lebih dekat nanti akan hangat ya. Iya. Iya. Api unggun gitu, Bu. Api unggunnya ada. Oke, selain daripada nanti ada upacara seremonial, kemudian ada kemah pemuda, apalagi nih momentum istimewa kado dari Hari Sumpah Pemuda kita 2024. Untuk kado ini, Bu, kita masih berpikir sebenarnya, Bu, Oke. belum kita sampaikan kepada kawan-kawan semua apa sih yang perlu kita bantu. Tapi alhamdulillah kami di ulang tahun tanah laut ini kami pun juga dilibatkan dari pemerintah daerah. Apa sih yang perlu nanti? Nah, itulah yang nanti kita sampaikan juga apa saja kan. Dan itu pun hasil daripada kawan-kawan dulu. Nah, Jadi intinya kita diminta juga untuk mengisi konten nanti di hari Ya. jadi. KNPI akan terlibat dalam pelaksanaan dan perayaan Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut nanti, Bu. Oke, bagus. Pada upacara nanti tentunya pada tanggal 28 ya, tanggal 28. Ya, 28 itu hari apa ya? Senin, Bu. Senin, Bu. Oh, Senin ya. Oke. Ini konsep upacaranya seperti apa? Mungkin ada petunjuk dari pusat, ya dari KNPI pusat mungkin pelaksanaan upacara Sumpah Pemuda atau dari Dinas Pemuda dan Olahraga melalui kementeriannya. Bagaimana nanti konsepnya? Apakah memang seremonial seperti biasanya atau ada sesuatu yang berbeda di tahun 2024 ini? Untuk apel sendiri tanggal 28 Oktober itu memang sudah diakomodir oleh pemerintah daerah ya, Bu? Iya, betul. Semua kan. Jadi Oleh untuk Dispora sendiri. pemuda-pemudanya hanya dilibatkan sebagai petugas, Bu. Tapi sama ya peserta lah. Peserta untuk dilibatkan dalam Hari Sumpah Pemuda itu nantinya di 28 Oktober. Bahkan di komandannya nanti pun dari Ya, KNPI. pelaksananya biasanya Dari Pak KNPI, dari unsur pemuda. Jadi sama kayak seperti dulu juga yang pakai baju-baju Ada. adat. Jadi Ya. tidak ada KNPI yang- sendiri nanti menurunkan pasukannya secara keseluruhan atau bagaimana nanti pada 28 Oktober itu. Karena ini kan harinya pemuda nih. Iya, Saya berharapnya Jadi gini, Bu. Ya, pemuda kita nih tampil dengan Sebenarnya- maksimal begitu. sebenarnya KNPI ini tidak mempunyai masa, Bu. Ya. Ya kan? Orang taunya KNPI itu punya masa, Bu. Sebenarnya salah bagi saya. Jadi yang mempunyai masa itu adalah OKP, organisasi-organisasi ya. pemuda yang Betul. OKP. Ah. Nah, itulah. Sedangkan yang di kepengurusan KNPI ini adalah tokoh-tokoh yang Dari dulunya OKP. OKP. Oke. tersebut. Nah, jadi kalau KNPI dijadikan Anda sendiri peserta, berangkat dari OKP mana? saya dari PMI, Bu.
Pergerakan MII. Mahasiswa Islam Indonesia. Oke. Iya, jadi Aktivis mahasiswa juga. Iya, Aktivis, betul. tahu. Eh, Oke. Sehari-harinya Anda selain ketua KNPI, kegiatan apa? oh, Ulun kerja di Kementerian Sosial, Bu. Di Kementerian Sosial melakukan sebagai Pantesan ada operasi semut. Ada bakti sosial berarti. Kementerian Sosial di program Keluarga Harapan. PKH ya? Iya, PKH, Bu. Oke. Itu dari rata-rata orang PMI ini di sosial, Bu. Betul, ya. Karena memang jiwa sosialnya itu lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Oke, baik. Untuk pelaksanaan upacara, kemudian pelaksanaan kemah pemuda sampai dengan hari ini tinggal 4 hari ya. Betul. Ini progres persiapan kita seperti apa? Apa lagi yang perlu kita tingkatkan? Apa yang perlu kita mintakan kerjasama dengan para OKP kita atau dinas lintas sektor lainnya atau lembaga yang ada di Kabupaten Tanah Laut? Ini untuk apel di 28 Oktober nanti atau gimana, Bu? Kedua-duanya dengan upacara, persiapan upacara, persiapan kemah pemuda. Untuk persiapan kemah pemuda sendiri, alhamdulillah Sudah siap progres ya. kita. Sudah siap, Oke. hanya menunggu hari hanya aja lagi. Hari hanya saja lagi dan kawan-kawan. Masih membuka kesempatan pendaftaran kan ya? Boleh, Karena Bu. tadi masih ada kuota 100 ya. Ya, Oke. Lebih Bu, kita lebih itu. lebih itu Karena kita hanya target kita. Target, Bu. Oh, Sebenarnya oke. berapapun silahkan. Karena tujuannya untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda kita. Siapapun boleh Jadi ikut. pengunjung juga nanti akan kita ikut sertakan untuk apel itu, Bu. Iya. Mereka yang akan membentangkan bendera Bendera. raksasa Oh, begitu. itu. Oke. Jadi jadi momen berharga lah buat para pengunjung yang sebelumnya kan tidak pernah itu. Iya, betul. Iya. Dia datang ke pantai, berenang dan sebagainya. Nah, sekarang dia ikut terlibat sekali-sekali lah ikut apa momen-momen nasional gitu. Jiwa nasionalis ya. Baik, ini kan istilahnya kan sebuah kegiatan inovasi ya, Inovasi. kegiatan inovasi yang mungkin sebelum-sebelumnya tidak pernah dilaksanakan. Betul. Lalu untuk melakukan expose terhadap kegiatan ini, rasa lucu dong ketika kita punya sebuah inovasi, hanya diam-diam aja gitu. Pastinya. Ini sudahkah terlibat dari unsur-unsur yang bisa memberikan expose dari kegiatan ini sendiri? Publisnya mana aja? Iya, Oh, publisnya. Oke. Kita sudah menyiapkan undangan-undangan kepada SKPD terkait Oke. yang segmennya adalah di bidang publikasi segala macam. Juga mengundang wartawan nanti di sana untuk ikut serta. Jadi para jurnalis kita suruh nanti bermalam di situ, menyalakan api unggun di situ, menguhup mie di situ. Nah, Iya. sehingga akan terjalin sebuah komunikasi yang bagus juga antara pemuda dan jurnalis yang mereka adalah ujung tombaknya, Betul, sumber betul. informasi Iya. kita Betul di sekali. tanah laut ini, Iya. Bu. Banyak tokoh-tokoh politik, artis-artis begitu ya. Berhasilnya karena jurnalis loh. Betul. Iya, yang expose. Itu tadi yang saya Betul sekali. maksudkan. Ya, ketika kita punya inovasi, ketika kita punya kegiatan yang bagus tapi adem ayem aja tidak Betul. di-expose, Betul. iya, akan lambat lah. Kita berharap mereka progresnya. malah ikut jadi peserta upacara nanti. Oke, lalu kalau misalnya mereka yang ikut sebagai peserta, ini fasilitas yang mereka dapatkan dari pelaksana KNPI atau Dispora sendiri apa? Kalau fasilitas kita menyediakan tenda cuman terbatas. Oke. Nah, cuman kita harapkan bagi peserta nanti dia membawa tenda sendiri. Ya, tenda sendiri, Bu. Nah, kalau untuk konsumsi insya Allah aman sih di sana, Oke. karena akan sudah kita atasi ya, Bung Andrea. Nah, itu sih informasinya. Adakah keterlibatan dari pihak-pihak swasta, misalnya ada pengusaha apa gitu yang dapat menjadi sponsorship dari kegiatan tersebut? Selama ini ada ya. Oke. Jadi salah satunya itu adalah dari anggota KNPI sendiri yang mempunyai unit-unit usaha. Betul. Nah, jadi logo-logo yang naik itu sebenarnya salah satunya adalah unit-unit usaha anggota KNPI yang sudah berhasil menjalankan usahanya. Oke. Dia pengen berkontribusi di acara itu. Oke, saya khawatir Lambang Radio nggak ada di situ. Nah, tadi kita mau bilang itu ya. Iya. Habis ini kita akan ada pembicaraan ini. Ya, bagus ya. Kita berharap seperti itu. Betul. Jadi adanya
kita berharap bukan hanya pada kemah pemuda tahun ini begitu ya. Pada kegiatan-kegiatan pemuda yang akan datang juga kita berharap semua lini begitu ya, lembaga, bukan hanya mengharapkan dari pemerintah, tapi juga lembaga-lembaga swasta, perusahaan, perbankan, bahkan juga dermawan ya, saudagar ya yang ada di tempat kita Bos gitu. bedakan. Kita semua berkewajiban untuk mensupport ya kegiatan-kegiatan pemuda. Nah, ini yang kita butuhkan komitmen yang kuat. Sehingga pada suatu ketika di suatu masa begitu, pemuda nanti bukan hanya pemuda yang mencari siapa yang jadi sponsor, mereka nanti akan menawarkan, "Hai pemuda, kamu mau kegiatan apa? Sini, siap saya sponsori." Itu yang ingin saya katakan. Sekali, ya. Makanya itu pentingnya sebuah publikasi yang dikemas dengan baik. Iya, dengan mereka melihat ya inovasi-inovasi nilai dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemuda ya, akhirnya mereka tertarik sendiri gitu. Ayo pemuda, hai pemuda, kamu mau apa? Mau kegiatan apa? Ayo kami akan menjadi sponsorship. Seperti itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin di suatu ketika nanti kita berharapnya seperti itu begitu. Dan ini adalah PR nasi tambah dari KNPI sendiri untuk bagaimana meyakinkan ya. Nah, ya makanya dengan cara expose tadi Bu, untuk meyakinkan para sponsor-sponsorship yang ingin, oh inilah kegiatan pemuda-pemuda kita. Nah, itu dia. Nah, maka dari itu bagaimana acara ini agar terlihat bagus Bu. Iya. Expose-nya luar biasa, manfaatnya luar biasa. Punya nilai tambah, punya hasil gitu. Sehingga ya. tanpa kita minta pun sponsorship akan menawarkan diri Bu. Iya, nah itu dia yang ingin kita gali begitu. Kalau bisa Bang Ipong juga merangkul selebgram betul nih. Nanti kita lihat saja ya. Akan ada siapa saja di sana nanti. Di sana. Itu dia. Nah, itu yang ingin saya. Karena selama ini kalau menurut pengamatan saya begitu ya, keterlibatan dari pihak-pihak swasta, pihak-pihak lain di luar pemerintah itu masih sangat-sangat kurang. Betul. Miris saya melihat begitu pemuda-pemuda kita nih sempat kalau jadi anak kecil tuh merengek gitu ya. Iya, sempat merengek gitu ya, minta disponsorshipin gitu ya kepada lembaga. Nah, itu yang selama ini menjadi sebuah ganjalan juga bagi kita begitu ya, melihat kondisi para pemuda kita. Ingin sekali saya di suatu masa, di suatu ketika begitu, bukan hanya pemuda yang minta, tapi sponsorship yang menawarkan diri. Terbalik Bu ya. Iya. Jadi KNPI harus trust-nya harus Nah, itu dia. Tapi mulai sekarang KNPI para pemuda kita harus menunjukkan komitmen yang bagaimana yang dapat memberikan kepercayaan dan dapat memberikan ketertarikan dari mereka itu gitu. Nah, salah satu bentuk bukan hanya tertarik pada cewek. Ya. Salah satu bentuk dukungan SKPD di sini Bu, mereka mengutus tim dokumentasi terbaiknya untuk mendokumentasikan acara ini. Nah, itu bagus ya. Karena dari situ sumbernya nanti ya akan terekspos. Dari humas-humas SKPD itu mereka mengirim. Gitu. Ada yang ahli drone, ada yang fotografi, sehingga apa? Dokumentasi ini dapat terdokumentasi dengan baik. Betul. Dan kita kemarin juga ya Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 kemarin kita sudah melakukan peningkatan kapasitas bagi para pelaku digitalisasi di semua SKPD. Ya. Nah, itulah pentingnya. Salah satu program KNPI juga itu nanti ya. Ada masuk itu. Nah, itu yang saya maksudkan ya. Ayo kita bersama-sama begitu untuk menunjukkan taring ya, menunjukkan power positif tentunya ya dari para pemuda kita ya. Meskipun ibaratnya saat ini kita berjalan tertatih-tatih, berdarah-darah mungkin, tapi ini dalam rangka kita untuk meyakinkan orang-orang di luar sana begitu, pemuda memang punya kekuatan yang luar biasa, punya power yang luar biasa. Ya. Jadi nanti kalau lihat dokumentasinya aja, pihak ketiga itu mungkin lihat. Kada perlu lagi istilahnya mana proposalnya kada. Nah, berapa itu yang ingin bagaimana cara kami bisa terlibat yang ingin kita lihat ya di suatu ketika, di suatu masa. Mudah-mudahan
tidak dalam waktu lama begitu ya. Betul Iya. sekali. Mudah-mudahan Radio Tontong Panang juga ya jadi bagian itu juga. Iya. Siap. Kita akan menjadi sponsorship sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Iya. kita. Alhamdulillah. Iya. Deal, Bu, ya. Pastinya ya. Iya. Sebenarnya pembicaraan itu akan kita lanjutkan setelah ini. Ternyata langsung deal di sini ya. Yang paling penting adalah hubungan internal dan dalam Betul. negeri Iya, sendiri betul ya. sekali. Bagaimana dalam kekompakan dan segala macam. Itu yang paling Betul, penting betul, sebenarnya ya. betul. Dan saling mengapresiasi, saling menghargai. Betul. Itu yang Iya. penting Bang Gembong ya. Nah, itu Betul. dia. Artinya ya, para pemuda kita khususnya yang tergabung di dalam KNPI itu saat ini tidak diperbolehkan untuk diam dan berpangku tangan. Pastilah, Bu. Menunggu aja begitu ya. Tapi harus punya kreativitas. Kreativitas, Iya. inovasi dan lain-lain. Saling support. Betul. Saling support lah kawan-kawan semua hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar, Bu. Semua Alhamdulillah. apapun itu Oke. mereka curhat. Jadi dengan kegiatan-kegiatan KNPI. kita yang berkaitan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda sampai dengan saat ini berjalan dengan lancar sesuai dengan Alhamdulillah, tahapan-tahapan sesuai dan tahapan-tahapan. progres yang sudah kita inginkan. Betul sekali, Bu. Oke. Saya apakah di tahun ini juga pada upacara nanti ada prestasi-prestasi para pemuda kita yang membanggakan? Ini sebenarnya hari ini tadi ada rapat, Bu, untuk memberikan apresiasi award kepada para pemuda. Nah, itu yang saya maksudkan. Nah, ini yang lagi Bukan berarti setelah diberikan baru berkreasi, tidak ya, Betul, tapi enggak. dalam rangka kita memberikan penghargaan Betul ya kepada sekali. jerih payahnya yang mungkin melebihi daripada teman-temannya. Kawan-kawan Seperti yang itu, lain. iya. Itu juga yang kemarin waktu kita diskusi FGD waktu itu saya ada salah satu pemuda, Pak, kenapa kami ini Kak nggak pernah diberikan penghargaan? Nah, itu dia. Nah, kan itulah artinya akhirnya- iya. dan waktu itu juga ada kepala desa pemuda olahraga. Nah, itu yang saya maksudkan. Iya. Iya. Artinya diberikan penghargaan apa kek dari Iya, daerah? iya. Kalau nanti kita berikan penghargaan itu kami rumuskan kemarin sama Pak Karis juga hari Alhamdulillah ini. diakomodir itu oleh Alhamdulillah. Kadispora. Oke, Akan iya. ada penghargaan pemuda berprestasi itu Iya, dari pemuda Dispora. Iya, berprestasi. Karena ranahnya mereka lah SKPD yang tepat yang memberikan penghargaan Iya. itu. Betul sekali. Iya, itu yang saya maksudkan. Sudah terakomodir itu, Bu. Sudah Alhamdulillah. Berarti sudah nanti iya. terakomodir. Sehingga ini akan menjadi pemicu semangat Betul sekali, bagi Bu. OKP-OKP lain, bagi para pemuda Organisasi-organisasi. baik secara individual maupun secara organisasi ya. Organisasi. Mereka melakukan kiprah begitu. Iya. Karena bagaimanapun juga tanpa adanya penghargaan sedikit demi sedikit mungkin nanti semangat mereka akan surut begitu ya. Bak ada apa juga, aku ada apa ada selama ini- orang juga. Nah, itu. Iya. Selama ini kan dihargai. Nah, selama ini iya. Tapi bukan berarti mereka itu bukannya Iya. gila penghargaan. Bukan. Gila apresiasi bukan. Bukan. Tapi Tapi itulah dalam- sebuah pertimbangan. Nah, itu Betul dia yang saya sekali. maksudkan tadi. Karena yang Iya. mereka bawa adalah nama daerah Nama kabupaten daerah. Tanah Iya. Laut. Perlu kita. Iya. Kadang juga kita di KNPI sebelum kawan-kawan itu bertarung nih biasanya di provinsi atau di pusat, mereka akan diskusi. Kami hajar duluan di sini. Misalkan ikut duta ini, kami Iya, panggil iya. duta yang lebih dulu Oke. mengikuti itu. Oke. Tak, nih ajarin kawan kita yang akan bertarung. Baik, Kita hajar duluan Iya. sehingga dia lebih percaya diri ketika Oke. mereka bertarung di tingkat yang lebih tinggi itu, Oke. Bu. Begitu juga dengan organisasinya. Betul. Organisasinya. Apakah juga di tahun ini ya organisasi pemuda kita yang aktif ya? Kan ada juga nih organisasi yang istilahnya apa ya? Yang vakum loh. Yang vakum, iya ada tapi Ada. seperti tiada begitu ya. Ketika Ada pemilihan nah itu ketua, dia. itu hadir mereka. Iya. Nah, ini juga dalam rangka mensupport ya Iya. para organisasi kepemudaan kita juga organisasinya perlu diberikan Iya, saya juga sebuah apresiasi menginginkan ya organisasi pada dan momentum penghargaan. yang tepat itu pada Hari Sumpah Betul Pemuda ini. sekali, Ini loh sebenarnya. OKP yang aktif ya dalam setiap momentum, dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, dia hadir, berpartisipasi, menghadirkan peserta, bahkan menyumbang duit gitu ya. Betul. Seperti itu. Apakah juga nih ada pada tahun ini diberikan apresiasi seperti itu untuk OKP sendiri? Untuk UKP sendiri masih belum, Bu, karena kan ini kita nunggu hasil rapat dulu kan. Oke. Karena kita juga menginginkan organisasi kepemudaan yang aktif ini Iya. agar diberikan penghargaan. Betul. Karena organisasi pemuda ini kerja lombanya, Bu. Betul. Nah, Iya, itu makanya yang kita maka maksud. karena ada lombanya, maka itu Nah, KNPI yang harus mengakomodir. Makanya tadi kalau
kayak pemuda pelopor itu memang diperlombakan di provinsi dan Iya. sebagainya. Tetapi untuk memberikan penghargaan para organisasi kepemudaan agar mereka pun merasa mendapatkan sesuatu daerah, kan penghargaan dari daerah. Iya. Selama dia aktif memberikan kontribusi kepada daerah untuk membina para pemuda-pemuda di daerah juga, ada penghargaan dari daerah untuk itu. Makanya kita mencoba semoga organisasi pemuda ini bisa diberikan penghargaan juga. Iya, paling tidak kan artinya kita awali di tahun ini Betul, begitu Bu. kan ya, ada OKP mana yang aktif gitu. Betul Nah, sekali. bahkan nanti pada tahun-tahun depan juga bukan hanya ke OKP-nya, tapi juga ke pengurus-pengurusnya. Betul, Ini pengurus pasti. OKP yang mana nih? Karena ini juga penting nanti Betul ya sekali, Bu. sebagai sebagai jati diri dari individual Betul. mereka ya. Kan ada ya ketua yang aktif, ada ketua Ada yang ibaratnya biasa-biasa biasa aja saja. gitu kan ya. Nah, ini juga perlu kita expose Iya. seperti ini karena nanti ketika mereka mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghargaan, taruhlah misalnya sebagai ketua OKP terbaik di Kabupaten Tanah Betul. Laut tahun 2024 diberikan penghargaan. Dan ini menjadi sebuah modal dasar bagi dia untuk melangkah dan berkembang di hari-hari Betul, berikutnya. Keluar juga pemudanya, Bu ya. Iya, pastinya. Ya itu juga Menyala pemuda kita lagi Menyala sama-sama pemudaku, bergerak. iya. Oke. Semoga nanti di tahun ini bisa lah. Iya. Gitu lah. Kayak kemarin dulu kan juga Ikem ya, Bung. Iyalah sebagai penghargaan PTT terbaik. Oh, luar biasa juga. Bu. Iya, 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 Bisa. betul. Kenapa kita di organisasi kepemudaan tidak bisa? Nah, ya? itu dia. Makanya Kan? itu yang Nah. apa saya maksudkan. Dari tahun ke tahun kita selalu berharap dapat memberikan apresiasi Betul. khususnya kepada para pemuda kita dalam segala segi, dalam segala sektor begitu, Agar menjadi- sehingga dapat membangkitkan Iya. semangat para Semangat pemuda kawan-kawan. kita. Meskipun kita tahu pemuda kita ini punya semangat yang besar gitu. Tapi kadang-kadang semangat itu tertimbun. Ya tertimbun ya oleh ketidakadaan apresiasi. Betul sekali, Bu. Seperti itu ya. Semoga Tidak terasa ternyata dan saya pun berapi-api ya. jiwa muda ibu keluar. Ya, Iya, Bukan iya. menyala abang kok, menyala ibuku. Mungkin kita tambahkan sedikit Bu tentang Oke. hal tadi. Jadi untuk 2024 ini kita akan mengakomodir dan memfasilitasi para OKP yang vakum tadi. Yap. Jadi akan kita bantu fasilitasi, Mhm. akan kita hidupkan lagi, Ya, akan kita nyalakan kita nanti lagi. akan rangkul, Nah, itu. kita akan datang, mungkin KNPI nanti akan melakukan pemetaan ya, Iya, Bu. melakukan pemetaan dari sekian OKP yang ada di Kabupaten Tanah Laut, nanti akan dipilah yang mana yang aktif sekali, dan bahkan tidak aktif begitu mungkin ya. Nah nanti ini karena nanti akan dipetakan dan akan dilakukan mungkin urun rembuk secara berkelompok seperti itu. OKP yang aktif mana? Lakukanlah urun rembuk agar keaktifan mereka ini tetap berjalan, tetap dipelihara, bahkan dapat ditingkatkan menjadi sangat aktif. Nah, yang tidak aktif kita urun rembuk, apa sih permasalahan Bu Hanikam? Jadi Bu Hanikam ini tapi aktif. Kenapa? Ya kan begitu kan ya. Nah, seperti itu. Kakak lah istilahnya. Konflik pimpinan ya. Iya. Konflik oh, pimpinan. iya. Pemilihan tradisi banget nih. Iya, Tradisi itu kan ya. tradisi ya. Iya. Mancing lu lah. Memang ya. Biasanya memang urusan seperti Bung itu. Andri karena yang Nah, memusutiakan. Nah, itu bagaimana KNPI selaku kakak tertua gitu ya, kakak tertua itu dapat memecahkan persoalan ini begitu. Apa persoalan yang ada di OKP sehingga mereka bisa vakum, mereka tidak bersemangat melakukan kegiatan, mereka bisa walk out pada cara-cara tertentu ada kan ya? Ada Nah, pasti, Bu. itu dia. Nanti akan terkeluar semua nih pas di kemah pemuda deh. Nah, itu tadi yang saya maksudkan. Di tengah api Ya, unggun nanti. ketika kemah pemuda nanti akan ada diskusi seperti itu begitu. Apa yang diinginkan oleh kita semua begitu agar kita memang benar-benar bersatu di KNPI dan bersatu juga kita di dalam segala kegiatan. CNPI jembatannya OKP ya. Ya, UKP ini banyak, Bu. Cuman ya yang aktif ya Nah, itu dia. berapa? Karena OKP tertentu mempunyai kepentingan. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Iya. Ini makanya kita seleksi, kita lakukan pemetaan yang mana yang memang aktif untuk di Tanah Laut sendiri dan yang mana UKP yang memang hanya untuk kepentingan. Jadi memang ada, Bu. Ya. Seperti itu. Oke, kalau untuk Hari Sumpah Pemuda di tahun 2024, tema yang kita usung apa, Bung Andri atau Bung Ipung? Untuk tema sendiri di Kemah Pemuda ya, Bu. Apa ya kemarin itu, Bu? Atau nunggu hari ini FGD. Ya, sebenarnya untuk tema Kemah Pemuda ini di hari ini untuk
dilakukan rapat pemantapan ini, Bu. Nah, oke. barulah tema itu akan dikeluarkan nanti. Oke, masih ada Karena- waktu Iya, beberapa hari sengaja ya. memang. Betul Iya. sekali, oke. Ini masih flyer saja, Bu. Yap, Kita bagikan. Oke, baik. Baik, Baik, ternyata kalau berbicara soal pemuda, ya karena pemuda ini masa depan bangsa, ya. Pemuda adalah agen perubahan bangsa, ya. Dan pembinaan terhadap pemuda itu kewajiban kita semua. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya yang harus kita bicarakan. Banyak sekali sisi-sisi yang bisa menjadi topik tren ya, trending bagi kita begitu ya. Tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat bahkan ya, yang hari ini. Baik, tapi saya tetap minta closing dari Bung Andri atau Bung Ipung. Apa yang menjadi garis bawah, himbauan atau anjuran atau seruan bagi pemuda kita dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024. Oke, terima kasih, Bu, untuk kawan-kawan pemuda yang khususnya di Tanah Laut. Untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ini, kita menginginkan para pemuda kita di Tanah Laut ini jangan sampai hanya berdiam diri, tetapi kita gelorakan semangat kita tuangkan pikiran kita, inovasi kita, kreativitas kita bersama-sama untuk membangun Tanah Laut dan menjadilah sebagai agen social control dalam pemerintahan kita ini. Karena pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang mencintai daerahnya sendiri. Itu yang selalu saya ingatkan kepada kawan-kawan, dengan cinta dengan daerah sendiri, maka itu adalah salah satu pemuda yang luar biasa. Walaupun kamu di luar menjadi orang yang besar, tetapi daerahmu tidak bisa kamu bangun, tidak ada kontribusi untuk daerahmu, kata salah satu senior saya, maka kamu belum bisa dikatakan pemuda yang sukses, katanya. Tetapi pemuda yang sukses adalah pemuda yang bisa berkontribusi membangun daerah sendiri. Betul. Mungkin itu sedikit, Bu. Terima kasih closing dari saya. Oke, bagus sekali ya, bagus sekali statementnya. Dan ini membangkitkan kesadaran ya bagi semua para pemuda kita. Baik, terima kasih Bung Andri, terima kasih Bung Ipung. Terima kasih juga para pendengar kami yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 RPPR Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati dan semoga kita dapat berjumpa kembali dan waktu dan kesempatan. Selamat Hari Sumpah Pemuda 2024 tanggal 28 Oktober 2024. Akhirnya